Oh, nggak mau ya, bentar. Nah, udah muncul? Udah ya? Udah, Bu. Nah, saya gedein ya. Nah, buatlah ayat jurnal untuk transaksi berikut ini, tanggal 3 Februari ya. Membeli 2.500 saham biasa milik sendiri seharga $26. Sebelum pembelian saham biasa yang beredar adalah 40.000 lembar dengan nilai nominal $20. Ini ngerti nggak maksudnya? Ini kan ceritanya teh saham kita di luaran ada 40.000 lembar. Ya, ada 40.000 lembar. Harga selembarnya itu $20. Itu yang ada di pasaran yang lagi beredar. Nah, tanggal 3 Februari itu saya beli lagi gitu. Saya beli lagi saham sendiri, saham yang 40.000 itu. Tapi saya belinya cuma 2.500 lembar seharga 26. Ya, jadi kita beli saham kita sendiri. Kalau kita beli berarti kan keluar duit. Ya, kalau keluar duit berarti kasnya berkurang, betul? Kasnya berkurang di kredit kan? Nah, sebesar berapa? Nah, sebesar kan ini kita belinya 2.500. Selembarnya itu $26. Jadi 2.500 lembar dikali $26. Itu 65.000. Nah, kasnya kan berkurang. Kas berkurang itu kan di kredit, ya. Nah, kasnya itu berkurang, hilang, bukan kan, tapi digantikan dengan harta, ya. Karena kita jadi punya saham treasury 65.000. Jelas nggak ke sini? Ya, jadi kasnya itu nggak hilang, dibelikan untuk saham. Jadi saham treasury terhadap kas. Jelas ya? Nah, lanjut ya. Tanggal 1 Mei mengumumkan dividen sebesar $1 atas 10.000 lembar saham preference dan $0,3 untuk saham biasa dibayar per 15 Juni. Ya, ini jangan dilihat dulu jurnalnya, kita ngitung dulu ya. Saham preferennya kan mengumumkan dividen sebesar $1 atas 10.000 lembar saham preferen. Jadi hitung dulu saham preferennya kan $1. Itu ada 10.000. Jadi 1 dikali 10.000 lembar. Jadi 10.000 ya. Nah, kemudian untuk saham biasa $0,3. Jadi saham biasanya 0,3 dikali 37.500. Nah, ada yang tahu nggak ini dapat dari mana 37.500? Dikurangin 2.500 lembar bukan, Bu? Iya, benar. Kan tadinya kita punya di luaran 40.000 ya. Nah, tanggal 3 kan saya beli 2,5, 2.500 lembar. Berarti yang di luaran itu kan tinggal 37.500. Nah, 37.500 kan misalkan punya Amir, punya Tuti gitu kan. Nah, kita mau bagiin ke mereka. Totalnya itu 37.500 dikalikan dengan harga per lembar sahamnya 0,3. Jadi 0,3 kali 37.500 itu 11.250. Ini dijumlahin. Jadi totalnya 21.250 kan. Nah, ayat jurnalnya apa? Dividen saham terhadap dividen saham yang dapat dibagikan. Ya, atau ini bisa juga kalian pakai utang dividen. Itu boleh juga ya. Karena kan ini dia sebutnya dibayar per 15 Juni. Artinya kita belum bayar kan, berarti kita masih ngutang. Cuma kita baru ngumumin nih, nanti akan dibagiin ya dividen saham. Untuk preferen $1, untuk yang saham biasa $0,3 gitu. Jelas nggak? Yang 1 Mei? Jelas, Bu. Jelas. Kalian Bu. buatnya sama nggak? Ya, kalian buatnya sama nggak? Bukan, salah. Kepikiran ya, nggak kepikiran kayaknya ya. Masih Disangka bingung. nggak nyambung, Bu, soalnya. Oh, disangka nggak nyambung, nyambung ini tuh, nyambung. Ya, ya, tapi ya kalau yang ini udah ngerti mah ya udahlah ya. Nah, sekarang 15 Juni membayar utang dividen. Jadi yang ini nih yang tadinya belum dibayarin, tanggal 15 Juni itu benar-benar dibayarin. Berarti kan ini kasnya kan berkurang ya.
21, 250 bener? Ini kan baru wacana lah, baru ngomong-ngomong nih mau saya bayarin nih tanggal 15 Juni. Pas tanggal 15 Juni, benar-benar dibayarin, berarti kasnya kan berkurang. Kas berkurang itu dikredit. Nah, ini dividen saham yang dapat dibagikan, utangnya gitu ya. Utangnya juga berkurang, di debit. Udah ya, yang tadinya saya udah utang nih, udah sekarang saya bayarin. Berarti udah lunas ya, gitu. Kan utang berkurang di debit ya. Ngerti 15 Juni? Ngerti, Bu. Oke, ya lanjut ya. 23 September. Menjual 1000 lembar saham Treasury dengan harga 28 dolar tunai. Kita ngejual lagi nih yang tadinya. Ini tuh berarti coba kalau saya tanya 23 September berarti harganya yang mana? Harganya kan 28 ya di soalnya. Nah, 28. sebetulnya modalnya berapa coba? 26. 26 betul. Yang tadi yang 3 Februari ya. Kan tadi 3 Februari dibeli nih sama saya, dibeli sendiri 2.500. Tanggal 23 September sama saya dijual lagi. Tapi harganya 28 tunai, berarti laba nggak? Laba 2. Laba 2 ya selebarnya, benar. Nah itu ya gini ya. Berarti kas. Kita ngejual keluar, berarti dapat uang dong. Berarti kasnya bertambah ya. Kasnya bertambah sebesar 28.000, ini jelas ya. Karena dari soal menjual 1000 lembar saham Treasury dengan harga 28 dolar tunai. Jadi 1000 lembar dikali 28.000. Nah, ini saham Treasury-nya ini yang modalnya nih. Ya, ini keuntungannya. Kan Agio itu kalau dijual nilai sahamnya dijual lebih tinggi dari nilai nominal, disebutnya kan Agio. Kalau dijualnya di bawah nilai nominal namanya disagio. Ya, tolong diingat itu ya. Bu, Ya. kalau yang Agio itu, Hmm, saya pakainya modal disetor dari penjualan saham itu salah ya? boleh sama. Sama. Oke, kasih Bu. Sama itu. Ya. Boleh, ini modal yang disetor dari saham kan artinya ya memang kita kan punya untung gitu ya. Karena jadi si nilai sahamnya yang tadinya 26 dolar kan jadi 28 dolar. Jadi ada labanya di situ. Boleh itu modal yang disetor. Jelas sampai sini? Jelas. Ya. Lanjut ya. 1 November. Mengumumkan dividen sebesar 1 dolar untuk saham preferred dan 0,3 untuk saham biasa. Juga diumumkan dividen saham biasa sebesar 5%. Nilai dividen saham per lembar adalah 30 dolar. Nah, ini jadi ada 2 ayat jurnal ya. Yang pertama dulu ya. Mengumumkan dividen sebesar 1 dolar untuk saham preferred. Jadi sama kayak tadi ya. Kita ngitung dulu yang saham preferrednya kan 1 dolar. Dikali berapa tadi? Ada 10.000 lembar. Ya. Tahu dari mana 10.000 lembar? Ini kenapa tahu ada 10.000 lembar? Tahu dari mana? Dari yang tanggal 1. Iya, betul. Ya. Jadi 1 dolar dikali 10.000 lembar 10.000 ya. Kemudian saham biasanya kan di situ 0,3 untuk saham biasa. Ini dapat dari mana 38.500? Kenapa enggak 37.500 atau kenapa enggak 40.000? Kenapa keluar angka 38,5? Kan dijual lagi 1.000, Bu. Iya, betul. Dijual lagi tanggal 23 September ya. Itu jadi nyambung ceritanya ya. Pertama punya 40.000 di luar. Tanggal 3 dibeli sama saya sendiri 2.500. Jadi tinggal 37,5 di luar ya. Nah, tanggal 23 September dijual lagi keluar tuh 1.000. Jadi sekarang saham biasanya ada 38.500. Ini ditotalkan ya. Hasilnya 21.550 dividen saham terhadap dividen saham yang dapat dibagikan atau utang dividennya sama aja. Tuh, jelas ya ini?
Jelas ya? Nah, sekarang kalimat yang kedua. Juga diumumkan dividen saham biasa sebesar 5% gitu ya. Per lembarnya $30. Berarti kan ini saham biasanya 38.500. Terus harga per sahamnya $30. Ya, dividennya dihitungnya 5%, jadi 57.750. Jadi ayat jurnalnya dividen saham ini ngambil yang di sini ya. Kemudian terhadap dividen saham yang dapat dibagikan ini dari lembarannya ini sama agio saham biasa 19.000. Ini selisihnya aja ini. Ini dikurangi ini. Kalau kalian susah ngafalin atau gimana ngertinya susah ya. Ininya aja ayat jurnalnya aja dihafalin. Gitu. Jadi kalau ada soal seperti itu ayat jurnalnya kayak gini, tinggal angkanya aja yang diganti gitu. Ngerti enggak? Ngerti? Masih bingung? Bingung, Bu. Bingung yang mana? Masih nggak ngeh, Bu, yang 38.500. Ini 38.500 yang ini? Iya. Nah, ini kan tanggal 3 Februari itu diceritain ya membeli 2.500 saham biasa gitu kan? Iya. Nah, kan ada dalam kurungnya tuh sebelum pembelian saham biasa yang beredar, sebelum pembelian saham biasa yang beredar adalah 40.000 lembar. Jadi pada tanggal 3 Februari teh asalnya ada 40.000 lembar saham di luar. Tapi tanggal 3 Februari saya beli itu 2.500. Berarti kan saham yang di luar namanya berkurang ya, tinggal 37,5, bener nggak? Karena dibeli lagi sama saya kan, disimpan ya gitu tah. Benar? Ngerti nggak? Iya. Nah, terus tanggal 23 September tuh ada ceritanya lagi menjual 1.000 lembar saham treasury. Jadi yang tadi saya beli 2.500 ya, saya jual lagi keluar 1.000 lembar. Kan tadinya tinggal 37,5 ya, 37.500 kan di luar. Karena saya beli lagi 2.500. Nah, tanggal 23 September saya jual lagi 1.000 keluar. Berarti yang di luaran sekarang 38.500 ya. Benar nggak? Jadi asalnya 40.000. Saya tambahin ya. Asalnya kan 40.000. Terus dibeli sama kita sendiri 2.500. Ya. Terus kita jual lagi kan 1.000. Tuh gitu. Jadi 38.500. Itu nulisnya 2000. Oke, Bu. Harusnya 2.500 ya. Maaf ya. Kasih. Itu paham nggak? Berarti kalau dijual teh nambah. Kalau dijual ya, kan kita ngejual saham keluar berarti saham di luarannya nambah ya. Berarti kita harus ngebagiin laba kan lebih banyak gitu. Oh. Ngerti nggak? Oke. Iya, Ya. iya, Bu. Jadi kebalik dengan prinsip yang biasa kan biasanya kalau jual itu apa? Ngurangin. Ngurangin. Ya, Oh, oke. Kasih, Bu. dah beres 1 November. Nah, sekarang 1 Desember ya. Membayar dividen tunai dan menerbitkan sertifikat untuk dividen saham biasa ya. Nah, ini membayar dividen tunai berarti yang tadi yang 21.550 baru dibayarkan yang 1 November kan soalnya baru mengumumkan belum membayar. Nah, 1 Desember dia baru bayar berarti dividen saham yang dapat dibagikan atau utang dividen ya terhadap kas. Kan kasnya berkurang. Sebesar ini 21.550. Kan ini baru wacana nih, baru ngumumin. Berarti kita masih punya utang. Tanggal 1 Desembernya dibayar. Berarti kan kasnya berkurang buat bayar dividen. Ya, nah terhadap ini dividen saham yang dapat dibagikan atau boleh juga ditulisnya utang dividen. Utang berkurang kan di debit. Ya. Nah, terus lanjut dan menerbitkan sertifikat untuk dividen saham biasa. Nah, ini dividen saham biasanya kan 38.500.
Ya, betul kan, tinggal 38.500 yang saham biasanya. Ya udah, berarti ini dividen saham yang dapat dibagikan terhadap saham biasa 38.500. Ngerti enggak? Sok, ada yang mau ditanyain enggak? Ini Eh. nanti saya upload aja ya di e-learning ya. Iya, Bu. Ya, Bu, maaf, saya kurang paham yang dividen saham yang dapat dibagikannya sama yang saham biasa. Itu kenapa nggak yang 57.750, Bu? enggak, ini ngambil dari saham aslinya. Yang lembarannya kan kitanya belum tahu juga nantinya bakal berapa gitu yang akan dibagikannya. Gitu. Oh, iya, Bu. Oke, Bu. Ya. Jadi Bu, Ada kalau lagi? nanti ada soal yang dimasukinnya tetap dihitung dividen biasanya, tapi kalau dimasukin ke jurnalnya tuh yang saham dividen biasanya aja, bukan hasil Iya. perhitungannya. Ini mah buat yang ini mah buat soal yang ini nih. Yang Oh iya, sebelumnya Bu. nih. Ya, Iya, Bu. dividen sahamnya kan 57, 750 itu tuh ada keuntungannya gitu. Tapi yang di sininya mah nggak di ini lagi. Nggak ditulis ulang lagi, enggak. Enggak lah, nanti ujian nggak akan membingungkan kayak gini lah. Ya, saya buat yang lebih gampang. Ya. Iya, Ada Bu, yang mau makasih. Ada yang mau ditanyain nggak? Nanya yang di PPT dong. Yang contoh dari Ibu. Yang slide ya, yang slide kelima sama yang keenam. Ya, Itu tuh yang 2 Januari sama yang 3 Januari. Kenapa yang 2 Januari modalnya masuk ke kredit? Kenapa yang 3 Januari modalnya masuk ke debit? bentar ini teh nyambung nggak ceritanya? Bentar ya. Bentar. 1 Januari perusahaan membeli 1.000 lembar sahamnya sendiri dengan harga 45. Ya, 2 Januari menjual 200 lembar saham treasury seharga 60. Ya, sok, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab nggak? Untung, Bu, di tanggal 2 Januarinya. Kenapa? Untung, Bu. Untung. Untung dari mana? Dia kan belinya 45. Dia jual 60. Iya, benar. Kan tanggal 1 Januari perusahaan beli 1.000 lembar. Ya. Berarti kan kalau beli kita keluar duit kan dari kas kan? Kita membeli saham sendiri kan, saham kita yang ada di luaran kita beli lagi sebanyak 1.000 lembar. Kalau dibeli lagi berarti kas di kitanya berkurang, tapi sahamnya jadi nambah lagi kan, kepunya kita kan, jadinya ke kantong sendiri gitu ya. Nah kan ini harganya $45 kali 1.000 berarti kan kasnya keluar 45.000, benar nggak? Nah besoknya dijual lagi 200 lembar, ini nyambung berarti ya, soalnya dijual lagi 200 lembar harganya 60, berarti kita nerima uangnya 200 kali 60 ya 12.000, benar ya. Nah harga modalnya berapa? Harga modalnya kan 45, sama saya dijual 60, berarti selembarnya itu punya untung 15 ya, benar? Benar. Ya, jadi ini kayak gini, ini teh Agio, modal disetor dari penjualan saham Agio. Oh iya, Bu. Kirain saya soalnya nggak nyambung. Nyambung. Nyambung ya? Oke. Makasih, Jadi Bu. yang ini ngerti ya? Yang ini ngerti ya? Ngerti, Bu. Karena dia ngejualnya $40 ya. Padahal Ya, belinya jadi rugi ya. rugi. Kalau rugi di Agio kan, berarti di Agionya itu sama posisi debit kreditnya sama si kas, rugi ini. Bu, makasih. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Ini bab 12 ya. UTS sampai bab 13 ya, cuma sebab lagi tentang obligasi
gitu. Nah, ada yang mau tanya nggak? Ini bab 12. Kalau nggak ada ini deh tugas ya. Ini soal ini harusnya bisa. Ini belum kan ya, belum saya suruh ya. Belum. Belum, Bu. Nah, ya ini ada 4 soal. Tolong dikerjain ya. Tolong dikerjain. Mau tulis tangan, mau pakai foil ya? Tangan, Bu. Hah? Excel. Ya terserah lah. Tapi jangan satu yang buat terus yang lain nge-rename, jangan ya. Ya. Iya, Bu. Nah, ini buat ada 4 soal dikumpulin buat nilai tugas. Nah, mau dikumpulinnya kapan? Minggu depan? Iya, Bu. Boleh, Bu. Ya? Iya, Minggu depan hari apa? hari Jumat. Hari Jumat ya, sampai jam 12 malam ya? Iya, Bu. Ya, terus ini buatnya nggak usah sendiri-sendiri, berkelompok aja. Oke, Bu. Satu kelompok, kelas ini ada berapa siswanya ya? Ada yang tahu nggak? Saya lagi nggak buka e-learning lagi. Mau berapa orang? Ada 16, Bu. Oh, cuma 16? Oh, ya udahlah, 4-4 ya. Satu kelompok 4 orang, jadi ngerjainlah setiap orang satu soal. Tapi nanti saya mintanya digabung ya. Boleh tulis tangan, boleh pakai Excel, Oke, boleh campur, boleh, terserah lah. Ya, berempat ya. Oke, Bu. Ya, kalau bisa sih dikerjain dari sekarang kan masih ada waktu tuh sejam. Kalau kalian nggak capek gitu, kalian teh pada kerja nggak? Kerja, Bu. Kerja, Kerja. Bu. Iya ya. Tadi ada kuliah lagi ya sebelum ini ya? Ada. Ada, Bu. Ya, ya udahlah, terserah ya. Kalian mau ngerjain sekarang boleh, karena masih ada waktu sejam. Ya, kalau mau nanti lagi ya terserah lah. Pokoknya dikumpulinnya Jumat minggu depan, terakhir jam 12 malamnya, ya. Oke, Bu. Itu nanti ini Bu. saya upload ya ke e-learning 2 file ya. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Itu yang tadi gabungan ya, latihan bab 11 sama latihan bab 12 gitu. Ya. Dah, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri di sini ya. Oke? Ya, Kalau pas ngerjain latihan terus mentok, boleh nanya nggak? boleh, tapi harus Oke, buat makasih, dulu. Bu. Ya, Ya. harus buat dulu, jangan nanya dari awal, saya nggak mau jawab. Ya. Iya, Bu. Makasih. Oke, ya. Dah, ada lagi? Nggak ada? Cukup, Bu. Ya. Kenapa Irma mau bicara? Enggak, Bu. Enggak, ya udah. Nggak ada ya? Saya akhiri di sini ya. Selamat malam semuanya, makasih. Malam, Bu. Makasih, Bu. Ya, Bu, terima Makasih, kasih. Bu. Ibu, makasih.